Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ferry dengan pembelajaran daring pada hari ini. Nah, seperti yang Pak Ferry janjikan kemarin, kalau hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak pada manusia. Nah, ingat-ingat. Nah, kemarin ya sudah sama Pak Ferry kan sudah disuruh membuat sekaryanya apa? Ini kan wayang bonke. Kalau kalian biasanya baca tulisannya Pak Ferry, tulisannya wayang boneka, ya kan? Nah, ini sebenarnya apa kok disebut wayang bonke? Karena wayang ini sebenarnya bon itu adalah tulang, K-nya itu adalah kerangka. Nah, hari ini Pak Ferry akan menerangkan tentang organ gerak manusia menggunakan media yang telah kalian buat kemarin ya. Pertama, ingat alat gerak manusia. Alat gerak manusia itu pasti terdiri dari tangan dan kaki. Iya, betul. Kalau yang atas itu disebut alat gerak atas. Kalau yang bawah alat gerak manusia bagian bawah. Ya. Kemudian alat gerak manusia itu sebenarnya tidak hanya tulang saja, tapi ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Maksudnya alat gerak aktif itu apa? Ya, kalau alat gerak aktif itu berarti dia itu aktif, dapat dikoordinasikan dengan gelombang dari otak kita. Alat gerak aktif pada manusia yaitu tulang. Alat gerak aktif pada manusia itu adalah otot, ya. Adalah otot. Terus tulang ini apa? Nah, tulang ini adalah alat gerak pasif. Kenapa disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang ini digerakkan oleh otot itu sendiri yang merupakan alat gerak aktif dari manusia, ya. Kemudian sebelum masuk ke sini, Pak Buri akan menjelaskan fungsi rangka. Rangka itu fungsinya apa sih? Coba lihat di sini. Nah, tadi fungsi rangka. Satu, rangka ini bentuknya kan seperti ini. Berarti rangka itu salah satunya berfungsi untuk memberikan kekokohan pada tubuh, memberikan bentuk. Kemudian yang bagian sini, ini kan bagian dada ya, berarti untuk melindungi organ-organ dalam, ya, jantung, paru-paru, lambung, usus dan lain sebagainya. Ada lagi yaitu di sini rangka ini tadi tempat melekatnya otot. Jadi gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi otot. Fungsi otot itu sendiri adalah untuk menggerakkan tubuh, menggerakkan bagian-bagian tulang ini tadi. Kemudian mengalirkan zat, nutrisi, makanan pada tubuh. Kemudian apalagi untuk menjalankan kerja. Coba dilihat di bawah ini, macam-macam otot manusia. Pertama, nah kira-kira gambar apa ini anak-anak? Di atasnya ada gambar organ dalam, sedangkan di bawahnya itu ada ilustrasi ototnya. Nah, di sini berarti otot yang menyusun organ-organ dalam yaitu otot polos. Nah, ilustrasi otot polos seperti di bawah organ itu. Otot polos antara lain dilihat, coba diamati. Bentuknya gelendong, memanjang dan agak runcing di ujung-ujungnya ya. Kemudian jumlah intinya ada satu itu yang ada di tengahnya. Kemudian cara kerja otot polos itu adalah di luar kehendak atau disebut juga involunteer. Kenapa kira-kira kok dia bekerjanya di luar kehendak? Kalau saja organ dalam itu
bekerja di bawah kehendak kita atau kesadaran kita, nanti pada waktu kita tidur bisa saja itu berhenti bekerja dan sangat berbahaya untuk kehidupan kita, ya. Kemudian otot polos itu berkontraksi secara lambat, lama, dan tidak cepat lelah. Letaknya pun berada di dinding-dinding penyusun organ tubuh dalam itu, ya. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik itu kira-kira apa ya? Nah, otot lurik itu posisinya berada di dekat dengan tulang-tulang manusia yang menyebabkan gerak, yang membantu gerak manusia itu. Dilihat, itu adalah gambar lengan bawah dan lengan atas. Ada otot luriknya. Nah, dari gambar itu bisa kita amati jika otot lurik itu bentuknya memanjang, silinder atau silindris, dan ujung-ujungnya tumpul berupa serabut. Sedangkan jumlah intinya bisa kita lihat. Intinya dalam satu lari itu ada lebih dari satu dan letaknya berada di tepi sel. Dan berlawanan dengan otot polos tadi, cara kerja otot lurik itu yaitu di bawah kesadaran otak manusia atau disebut juga dengan volunteer. Sedangkan cara kerjanya itu cepat dan mudah lelah. Nah, coba kita lihat bedanya dengan yang ada di penyusun organ dalam tadi. Kan otot polos itu tidak pernah lelah. Seperti tangan kita ketika banyak bekerja itu lelah. Tapi kalau penyusun organ dalam itu tidak mungkin lelah. Seperti itu. Dan selanjutnya itu ada gambar jantung dan di bawahnya itu disebut dengan otot jantung. Nah, otot jantung ini adalah gabungan antara otot polos dan otot lurik. Bentuk selnya memanjang, silinder, serabut, dan bercabang-cabang. Dilihat, itu intinya banyak, tapi ada di tengah-tengah. Dan itu semuanya itu menyatu menjadi satu. Nah, kemudian cara kerjanya itu seperti organ dalam, yaitu di luar kesadaran kita, di luar kesadaran otak. Sedangkan cara kerjanya dia kuat dan berirama. Jadi jantung itu kan gunanya untuk memompa darah. Jadi kerjanya itu selalu kuat dan berirama. Nah, demikian. Kemudian berikutnya bisa kita lihat rangkuman atau perbandingan dari ketiga jenis otot tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, bentuknya lebih jelasnya daripada ilustrasi yang sebelumnya bisa kita lihat di bawah. Dan perbandingannya seperti yang Pak Ferry katakan tadi penjelasannya. Setelah itu, tulang ini terdiri dari apa saja lah. Sebenarnya tulang ini bisa dibagi lagi. Tulang itu ada 4 jenis. Menurut bentuknya ya, yaitu tulang pipa ada 1. Tulang pipa, kenapa disebut dengan tulang pipa? Karena bentuknya panjang seperti pipa. Contohnya di sini apa yang bentuknya panjang memanjang? Nah, betul. Ada lengan atas ini. Kemudian ada bagian tulang paha ini. Lihat, panjang dan kokoh, makanya disebut dengan tulang pipa. Kemudian ada lagi tulang pipih. Dari namanya aja kita pasti sudah tahu, tulang pipih itu antara lain yaitu ada ini rusuk, kemudian tulang selangka, kemudian tulang belikat, dan ada juga tulang tengkorak. Nah, ketiga itu ada yang disebut dengan tulang pendek. Nah, tulang pendek itu yang mana? Nah, ini dilihat nih. Nah, ada di bagian tangan, kanan kiri, ini ruas-ruas jari tangan, kemudian telapak tangan dan ruas-ruas jari kaki itu tulang pendek, ya kan? Ini pendek-pendek kecil-kecil ini.
Dan kemudian ada yang keempat, yang terakhir, yaitu tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan itu gimana Pak? Ya berarti tidak masuk ke dalam tulang pipa, tulang pendek maupun tulang pipi. Terus di mana itu? Nah, itu ada di bagian tulang belakang. Ada lagi di mana? Ada yang tahu? Ya betul, ada di tulang wajah juga bisa. Di sini tulang tidak beraturan. Nah, sekarang kita lihat ke wayangnya ini. Lihat ya. Nah, bagian tulang gerak atas ini, mulai dari sini kan tulang gerak atas itu kan tangan. Di sini yang berwarna coklat itu adalah tulang lengan atas. Nah, terus kemudian ini bagian siku. Sikunya ini ada sendi engsel. Kenapa kok dinamakan sendi engsel? Ya seperti engsel pintu itu, geraknya cuma satu arah saja, seperti ini. Nah kalau dia gerak ke belakang bisa nggak? Ya nggak bisa, pasti itu patah nanti. Kemudian yang berwarna pink ini adalah tulang pengumpil. Kalau bagian yang berwarna hijau ini adalah tulang hasta. Nah ini yang bawah ini. Nah ini tulang telapak tangan, kemudian ruas-ruas jari kaki. Sedangkan pada bagian bawah ini ya, sebentar. Ini alat gerak bagian bawah manusia ada satu. Ini tulang pipanya tadi, tulang paha atas ya. Kemudian ini lututnya ini sama dengan siku ini tadi. Ini ada sendi engsel tadi. Kemudian yang berwarna biru ini adalah tulang kering. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah tulang betis. Ini bagian kecil-kecil ini tulang telapak kaki, kemudian ruas-ruas jari kaki. Jelas ya anak-anak? Nah, kalau yang lain nanti untuk pembelajaran lain bisa, nanti untuk tulang yang lain bisa kita fokusnya hari ini adalah tulang anggota organ gerak manusia atas dan bawah. Demikian ya. Terima kasih. Besok kita pelajari lagi sampai tuntas. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.